Praktik penggunaan SPSS melalui analisis cross-type menggunakan data kuesioner yang telah dikumpulkan. Nama Nurhaliza Septiani, NIM 5012011037. Nah, di sini udah ada data kuesioner dari Google Form yang saya bagikan. Nah, di sini ada kolom C, itu isinya kode dari kelas, kita copy. Kita pindahkan ke sheet 1, kita pindahkan ke kolom A. Paste. Nah, lalu kita kembali ke form respon. Nah, di kolom F itu ada kode jenis kelamin, kita copy ke sheet 1. Lalu kita pindahkan ke kolom B. Lalu kita kembali ke respon. Nah, di kolom G itu ada kode dari yang menyukai perkuliahan. Kita copy, kita pindahkan ke sheet 1 dan kita pindahkan ke kolom C. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada kode efektivitas perkuliahan, kode kolom I, kita copy. Kita pindahkan ke sheet 1, kita pindahkan ke kolom D. Nah, setelah semuanya terisi, kodenya kita ubah. Yang A kita jadikan kelas. Yang B kita ubah jadi JK atau jenis kelamin. Yang C menyukai. Nah, di sini emang harus disingkat ya supaya kolomnya muat. Yang D efektivitas. Nah, setelah semuanya terisi, kita copy dari kolom 2A sampai bawah. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita buka SPSS. Kita pindahkan ke data view. Paste. Nah, datanya udah terisi ya. Udah jadi 2,00, 1,00. Nah, kita kita ke variable view. Nah, di sini ada name. Nomor satunya kita ubah jadi kelas. Nomor 2-nya jadi jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu nggak boleh dipisah ya. Jadi jenis kelamin. Nah, nomor 3-nya menyukai. Nomor 4-nya efektivitas. Lalu kita ke desimal. Nah, di sini desimalnya kita ubah ya dari kelas, jenis kelamin, menyukai, efektivitas, kita ubah jadi 0 semuanya. Jadi 0. Nah, lalu kita ke kolom label. Nah, di sini kita tulis sama ya seperti di name, itu ada kelas, kedua jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu boleh dipisah. Lalu yang ketiga ada menyukai. Nah, ini lebih panjang ya supaya lebih jelas. Jadi kita tulis menyukai perkuliahan. Yang keempatnya efektivitas perkuliahan. Karena di sini tentang perkuliahan online dan offline ya. Nah, lalu kita ke value. Nah, di value ini misalnya kelas itu ada value 1, label A. Ini harus sesuai ya dengan data kuesioner kita. Lalu ada value 2, label B. Kita add. Lalu kita tekan OK. Nah, di jenis kelamin juga sama. Value-nya 1, label laki-laki. Laki-laki kita add. Terus value 2, label perempuan. Lalu kita add dan OK. Nah, menyukai perkuliahan juga kita sama, value 1, label offline.
Lalu value 2 label online. Nah, misalnya ini tuh kodenya ya. Tekan OK. Nah, lalu efektivitas value 1 ini sama ya kayak di menyukai, labelnya offline. Add value 2 label online. Kita add, tekan OK. Nah, setelah semuanya terisi, kita ke paling atas. Nah, di sini ada analis. Kita buka deskripsi statistik dan cross tab. Nah, di sini udah ada 3 kolom ya. Masing-masing kolomnya kita taruh paling atas itu kelas. Yang kolom 2 itu kita taruh jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang ketiga itu kita taruh kolom menyukai perkuliahan dan efektivitas perkuliahan. Nah, lalu kita tekan display dan OK. Nah, kita tunggu data-datanya. Nah, data-data kuesioner kita tadi itu akan secara otomatis udah terbentuk jadi tabel dan diagram batang. Nah, jadi kita nggak perlu lagi tuh untuk ngitung satu-satu siapa respon yang menyukai perkuliahan online, offline. Nah, di sini udah secara otomatis udah terdata. Nah, di sini misalnya yang menyukai perkuliahan offline itu didominasi oleh laki-laki kelas B. Dan paling sedikit itu kelas A dan kelas B, laki-laki dan perempuan. Nah, lalu yang menyukai perkuliahan online itu didominasi oleh perempuan dari kelas A dan paling sedikit itu kelas A laki-laki. Nah, di sini juga ada tabel jenis kelamin, kelas, efektivitas perkuliahan. Nah, di sini ada yang kelas A perempuan menganggap kalau perkuliahan offline itu lebih efektif. Nah, menurut kelas A yang laki-laki itu enggak ya. Nah, lalu di sini juga yang menyukai perkuliahan online, efektivitas perkuliahan online. Nah, ini menyukai perkuliahan online itu kelas A yang perempuan ya, yang paling banyak. Dan paling sedikit itu kelas A